Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai logika predikat dan komponen-komponen sintaktik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Juliati. Saya akan mempresentasikan materi yang pertama mengenai logika predikat. Nah, logika predikat merupakan perluasan atau pengembangan dari logika proposisional. Di dalam logika proposisional, ternyata belum mampu menangani argumen dari pernyataan-pernyataan yang rumit dan kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat di layar. Contoh yang pertama, semua gajah mempunyai belalai. Dumbo seekor gajah, dengan demikian Dumbo mempunyai belalai. Kita pasti akan mengatakan bahwa argumen tersebut merupakan pernyataan-pernyataan yang valid. Karena dengan jelas kesimpulannya mengikuti premis-premisnya. Akan tetapi, jika ingin dibuktikan menggunakan logika proposisional, ternyata tidak bisa diselesaikan. Contoh tersebut merupakan contoh argumen yang belum bisa diselesaikan dengan menggunakan logika proposisional, sehingga dibutuhkan validasi atau tindakan pembuktian dari argumen tersebut, sehingga akan lebih meyakinkan dari argumen tersebut. Kita bisa melihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini merupakan validasi suatu argumen yang menggunakan logika predikat sebagai pembuktiannya. Bisa kita lihat di layar. Contoh yang kedua, semua mahasiswa pasti pandai. Badu seorang mahasiswa. Dengan demikian Badu pasti pandai. Argumen tersebut merupakan argumen yang tidak bisa dibuktikan dengan logika proposisional, seperti contoh yang pertama tadi. Sehingga perlu dilakukan percobaan pembuktian, sehingga akan lebih meyakinkan dari argumen tersebut. Nah, di dalam pembuktiannya harus mengikuti prosedur logika proposisional dengan menentukan terlebih dahulu proposisi-proposisinya. A, variabel A, semua mahasiswa pasti pandai. Variabel B, Badu seorang mahasiswa. Variabel C, Badu pasti pandai. Selanjutnya akan menjadi A premis 1, B premis 2, C adalah kesimpulan. Jadi dalam bentuk ekspresi logikanya adalah jika A dan B, maka C. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan pada materi yang pertama, yaitu logika predikat. Selanjutnya atau materi-materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harma Yusli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen sintaktik.
Komponen-komponen sintaktik ada 3, yaitu term, predikat, dan kontor. Yang pertama yaitu term, biasa disebut kata benda, noun, atau kata ganti pronoun. Yang kedua yaitu predikat, atau biasa disebut properti dari subjek. Yang ketiga yaitu kontor, atau biasa disebut suatu kalimat terbuka yang di dalam semesta pembicaraan. Jadi, komponen-komponen sintaktik yang membentuk logika predikat yang penting adalah term dan predikat, karena term bisa bersifat khusus, misalnya nama orang, atau umum yang disebut variabel, serta pemberian nilai benar atau salah tergantung dari pernyataan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspita Sari. Baiklah, saya akan membahas materi tentang Universe of Discord. Universe of Discord atau domain dipergunakan untuk menghilangkan munculnya ambiguitas atau penafsiran yang berbeda antara satu dengan lainnya. Contohnya, Nani adalah ibu dari Bowo. Nani adalah ibu dari Ratna. Dua orang siapa saja yang ibunya sama adalah saudara sekandung. Dengan demikian, Bowo dan Ratna saudara sekandung. Dari pernyataan Nani adalah ibu dari Bowo, bisa saja dijumpai pada berbagai pernyataan lainnya, karena ada banyak orang bernama Nani dan Bowo, sehingga tanpa penjelasan yang memadai, dapat meragukan banyak orang dan menyebabkan terjadinya ambiguitas. Untuk itulah konsep Universe of Discord diperkenalkan. Pada argumen tersebut yang menyebut Bowo dan Ratna, Universe of Discord dapat menunjuk pada orang-orang yang bertempat tinggal di suatu rumah, satu rukun tetangga, satu rukun warga, desa, kelurahan, kabupaten, negara, ataupun benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawan, NIM 211210586. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang predikat. Apa sih itu predikat? Jadi predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Pada beberapa bahasa, misalnya bahasa-bahasa dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, predikat harus mengandung unsur predikat dapat diikuti antara lain oleh objek dan adverbia. Sedangkan predikat secara umum, predikat menghasilkan penjelasan tentang individual atau subjek dari pernyataan tersebut. Contoh, Bowo dan Ratna bersaudara kandung. Nani ibu dari Ratna. Dumbo seekor gajah. Penjumlahan 2 dengan 3 adalah 5. Fungsi proporsional. Pada logika predikat, setiap predikat diberi nama yang diikuti oleh daftar argumen. Daftar argumen ditutup dengan tanda kurang biasa. Contohnya, ibu dalam kurung Nani dan Ratna. Penulisannya M dalam kurung N R. M untuk predikat, yakni adalah ibu dari N. Sedangkan N untuk Nani dan R untuk Ratna. Untuk menghemat penulisan, aturan tersebut akan digunakan, yakni A. Huruf alfabet besar untuk predikat, B. Huruf alfabet kecil untuk konstanta atau variabel atau term. M dalam kurung N R disebut fungsi proporsional atau dalam kurung propositional function, karena ia diproses mirip variabel proporsional.
Dalam logika proporsional, jadi semua perangkat dapat dirangkaikan dengan fungsi proporsional ini dan membentuk ekspresi logika dari yang sederhana sampai dengan yang rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai variabel dan instansiasi. Variabel terkadang dipilih dari alfabet yaitu X, Y, dan Z dengan atau tanpa subskripsi yang menunjukkan nama-nama variabel. Yang kedua, instansiasi yaitu semacam pemberian simbol pada ekspresi logika jika suatu variabel bisa digantikan term mirip dengan satu kalimat dalam proporsional diganti dengan satu variabel. Contohnya ada pada slide, yaitu gajah punya belalai. Ekspresi ini bersifat variabel X. A sama dengan gajah punya belalai. Jika dibuat fungsi proporsionalnya akan menjadi A sama dengan GX BX. Itulah presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Thanks for attention. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.